Song Xuanren, seluruh ruang rahasia tidak memiliki jalan kembali. Kau tidak bisa kabur. Mari buat keputusan cepat. Sekarang kau sudah ada di tanganku. Kita tidak saling berhutang lagi. Sudah tidak perlu bertarung lagi di kehidupan ini. Kau lagi. Hal buruk berkali-kali terjadi. Itu adalah pisau iblis. Kau manusia atau iblis? Baiklah, kau melindunginya, maka terkuburlah bersamanya. Bunuh mereka semua. Ye Cheng Ti. Raja, cepat pergi. Sama-sama. Cepat pergi! 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 Pergi!
Ayo pergi. Xiaoju, 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 kau jangan menakutiku, Xiaoju. Xiaoju. Bagaimana? Katakanlah. Raja Cheng Yu tiba-tiba muncul. Tapi dia ternyata Kaisar Donghua. Donghua. Kau melihatnya dengan jelas. Sangat yakin. Donghua turun ke alam manusia. Apakah untuk giok pengunci jiwa? Tuan Iblis, kita harus bagaimana? Kembali ke Chong'an dulu. Masalah yang lain kita bahas nanti saja. Iya. Bagaimana dia? Denyut Nyonya 9 tenang. Ini sangat aneh. Lukanya sangat dalam, tapi tidak ada darah. Juga tidak bisa pulih. Kapan akan sadar? Menjawab Raja. Nyonya 9 takutnya menderita sakit jantung. Kapan bangunnya ini harus dilihat dirinya sendiri. Saya akan menyiapkan obat dulu. Kalian keluarlah. Baik. Xiaoju, aku selalu kira di dalam hatimu tidak ada aku. Tapi kali ini, kau selamatkan aku lagi. Aku semalam baru tahu, kau bukan manusia. Kau sebenarnya dari mana? Kau peri dari langit? Ayo jawablah aku. Aku ingin menemanimu kemanapun. Aku ingin kita lupakan semua ini. Mulai dari awal. Keluarlah. Baik, Yang Mulia. Aku akan kubur kakak dengan baik. Ibu tenanglah. Jangan menguburnya. Jangan menguburnya. Ibu.
Aku sakit hati. Aku benci diriku sendiri. Aku tidak mendisiplinkan kakakmu. Padahal selama ini aku membesarkan kalian dengan susah payah. Tapi hari ini aku takut. Takut kalian saling membunuh satu sama lain. Tapi hari ini datang juga dan menyebabkan badai berdarah. Dan banyak orang tidak berdosa mati. Negara Chengyu sudah rusak. Son Xuanyi, dia bukanlah anakku. Dia orang berdosa di seluruh dinasti ini. Tidak layak dimakamkan. Jadi biarkan mayatnya membusuk. Suandra, saat ini negara Chengyu akan mengandalkanmu. Ibu tahu tidak mudah. Meskipun ini sulit, kau tetap harus bertahan. Negara Chengyu tidak boleh berakhir dengan kita. Ibu mohon. Aku tahu. Ibu tenanglah. Kali ini, untung ada permaisuri 9 dan Ye Qingti. Ye Qingti mengganti nyawanya dengan punyamu. Ini sudah cukup. Jangan membencinya lagi. Setidaknya Bai Xiaojiu. Sudahlah. Perasaanmu padanya, apa artinya dia bagimu? Adalah hal yang tidak pernah aku pikirkan. Dia menyelamatkanmu lagi. Ibu juga mengerti. Suatu hari nanti, jika menempatkan dia kembali ke masyarakat, atau tetap menjadi tuan putri, atau menjadi permaisuri, ibu tidak akan pedulikan lagi. Ibu. Suan Er, seumur hidup, orang harus punya banyak kesabaran. Ingin membuat diri sendiri baik, ingin membuat dunia lebih baik, itu tidak mungkin. Terlalu banyak masalah, terlalu banyak rasa sakit. Hanya bisa sabar. Mungkin ini adalah kesedihan keluarga kerajaan. Ibu istirahat dulu. Qingti, jangan sembunyi lagi, Qingti. Ya, Qingti, kamukah itu? Qingti. Qingti.
Di antara tiga dunia, kau di mana sebenarnya? Di mana kau? Kenapa? Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada. Ini hanya mainan kecil. Aku ingin berikan padamu. Tapi selalu tidak ada kesempatan. Kau ingin mengambil kembali hadiah itu? Bagus sekali. Benar kan? Aku kira karena sudah terbiasa dengan barang istana, kau akan meremehkan ini. Tidak juga. Bagus tidak? Kau suka? Bagus kalau kau suka. Apa kau menyesal? Tidak. Hanya saja aku sudah melibatkanmu. Maafkan aku ya. Tidak perlu begitu di antara kita. Cingti, karena obsesiku, kau kehilangan nyawamu. Karena aku tidak bisa mengembalikan nyawamu, aku akan berduka untukmu 3 tahun. Tuan Putri sudah bangun. Penjaga, cepat laporkan ke Raja. Tuan Putri sudah bangun. Baiklah. Tuan Putri, Anda mengejutkan hamba. Anda akhirnya bangun. Tuan Putri, apa yang Anda kenakan di rambut Anda? Jam berapa sekarang? Jam 11 malam. Tuan Putri mau kemana? Jalan-jalan. Tuan Putri tunggu. Hamba akan menemani. Muyun, tinggalkan aku. Ya, Cingti sudah mati. Aku tidak pernah menyangka ada orang yang rela mati untukku. Aku berhutang 1 nyawa. Mati demi dirimu mungkin juga adalah takdirnya. Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana membalasnya? Manusia dan makhluk abadi berbeda.
apapun tidak bisa dilakukan. Hanya bisa tunggu kesempatan selanjutnya. Dan mungkin kalian masih bisa bertemu. Dalam sedih pun harus tetap menjaga diri sendiri. Obat ini bisa obati luka pisau iblis. Simpan baik-baik ya, dan dipakai pada waktunya. Jangan ikuti. Iya. Kembali bersamaku. Kenapa harus kembali? Di sini sudah cukup bagus. Aku ingin menikmati bulan. Aku tidak mau kembali. Baiklah, aku temani. Jadilah permasyuriku. Segalanya sudah berakhir. Kita mulai dari awal ya. Jika kau tidak ingin terikat, kita akan sama seperti dulu. Semuanya mengikutimu. Bagaimana? Cepat, laporkan kepada Raja. Tuan Putri hilang lagi. Apa? Cepat. Ya. Ya. Sudah ketemu? Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak menemukan jejaknya. Lapor! Raja, ada kabar. Penjaga gerbang melapor Nyonya 9 keluar istana dan pergi ke arah barat. Siapkan kuda. Cepat siapkan. Baik. Cinti, aku sudah lelah dengan hidup ini. Semuanya salahku. Aku terlalu serakah akan keindahan dunia. Terlalu serakah atas cinta raja. Tidak membiarkan ini cepat selesai. Ini salahku. Xiaoju. Jangan kemari. Baik. Semuanya mendengarmu. Jangan berdiri di sana. Berbahaya. Kemarilah.
Kemari. Raja, bukankah kau selalu bertanya, ada siapa di dalam hatiku? Orang itu adalah Ye Qingdi. Aku tidak percaya. Kau pasti membohongiku. Aku pernah tanya Ye Qingdi. Kau sama sekali tidak mencintainya. Jika dia yang kau cintai, kenapa selamatkan aku berkali-kali? Cepat kemari. Kita bicarakan baik-baik. Ayo. Sejak aku masuk istana, menjadi selir, menjadi nyonya, menjadi permaisuri, aku selalu tidak bahagia. Karena yang aku cintai bukan kau. Ya, baik. Bahkan jika sebelumnya kau mencintai dia, tapi dia sekarang sudah mati. Kita mulai dari awal lagi ya. Kenapa? Kenapa setelah dia mati pun kau tidak bersedia? Apakah aku di dalam hati sangat tidak bisa ditahan? Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan melepaskanmu, membiarkanmu keluar istana, menjalani hidup yang kau inginkan. Xiuqiu, kemarilah. Kemari. Kaisar, aku pernah mengira aku mencintaimu dan tidak peduli jika sangat menyedihkan. Sekarang aku baru menyadari kau memang mencintaiku. Tapi aku lebih sedih, Raja. Maaf. Aku gagal. Bukan hanya cobaanmu, tapi juga cobaanku. Xiuqiu, Raja. Sampai jumpa. jangan. Raja! Xiuqiu, tunggu aku. Tunggu aku. Apa Raja sudah tidak apa-apa? Para penjaga, penyakit raja bukan apa-apa. Hanya saja ada sedih yang berlebihan. Tidak ada alasan hidup. Itu yang paling merepotkan. Ini... Kau pasti punya cara untuk membuat Ye Qingdi kembali, kan? Ye Qingdi mati karena pedang iblis. Sudah terinfeksi udara kotor. Bahkan jika dilahirkan kembali akan menjadi iblis. Rasa sakit dari generasi ke generasi. Apa tidak ada cara untuk bisa menyelamatkannya? Satu-satunya cara membuat tubuh peri lagi.
untuk meredakan roh jahatnya. Pergi ke langit 9 abadi untuk bersihkan debu. Taruh dia di daftar abadi. Peringkat peri, lebih baik dari kembali ke alam manusia. Dengan begini, di 9 alam langit aku bisa melihatnya. Tapi ini adalah sesuatu proses yang sulit. Pikirkanlah, betapa sulitnya manusia pergi ke langit. Tubuh peri juga tidak bisa sembarang bisa dibuat. Terus bagaimana membuat tubuh peri? Ada pohon bernama Pinpo, mekar dalam 10 tahun sekali. Menurut tahunnya, buah memiliki kegunaannya sendiri. Buah dari tahun tertentu bisa kembalikan hidup, juga daging dan tulang. Juga bisa mengubah tubuh menjadi tubuh peri. Masih ada buah misterius itu. Di mana aku bisa menemukan pohon itu? Di wilayah Sansekerta Barat, di atas 9 alam langit. Ada tempat lain yang ada pohon Pinpo. Sayangnya, hampir puluhan ribu tahun pohon Pinpo di langit dan bumi tidak bisa untuk berbuah lagi. Tapi pohon-pohon ini bukan layu, tapi mereka tetap terus-menerus tumbuh. Mungkin kita dapatkan buah lain dalam satu malam. Menunggu keberuntungan. Ingin membuat manusia menjadi abadi memerlukan keberuntungan. Aku bisa bantu bawa Ye Ching Ti masuk ke perbatasan, menyerap energi, melindungi sementara dengan ranting hijau. Kau punya waktu lebih banyak lagi. Ibu Suri. Suan Ar. Kenapa kau seperti ini? Ibu. Suan Ar. Kau adalah raja negara Changyu. Kau tidak boleh menyerah pada diri sendiri. Dengar, kalau kau begini, bagaimana dengan pejabat sipil dan militer, serta masyarakat? Apa kau lupa yang diajarkan raja terdahulu? Tapi bagaimana bisa? Karena seorang wanita, kau membuang semua pencapaian leluhur kita ini. Bagaimana bisa? Suan Ar, ibu sudah kehilangan satu anak. Ibu tidak mau kehilangan kau juga. Suan Ar. Aku anak tidak berbakti. Silahkan ibu cari raja lain.
Lebih terang lagi. Raja, lilin-lilin sudah dinyalakan. Lebih terang lagi. Aku ingin lihat wajah Xiao Jiu lebih jelas. Raja, Raja, Anda harus bertahan. Hamba mohon jangan menyerah. Kehidupanku ini terlalu baik. Hari-hari bersama Xiaoji adalah keindahan yang langka. Sayangnya, terlalu pendek waktunya. Sekarang, aku benar-benar lelah.